Namo Buddhaya. Apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda di Manage Your Mind. Mind it's not everything but everything come from mind. So manage your mind. Batin bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi bagaimana kita mengelola batin kita? Batin ini apa sih ya gitu ya? Kita sering loh ada kata-kata kayak mengheningkan cipta mulai. Sebenarnya cipta apa yang kita heningkan? Siapa yang mencipta di dalam diri kita? Ini juga sering kita nggak ngerti, ikut-ikutan. Baik, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengenal diri sendiri melalui kesadaran. Apa itu kesadaran ya? Baik, nah pemirsa, kita itu bisa mengenal banyak orang melalui media sosial. Di Facebook ketemu orang, teman baru, ya enggak? Di IG, Instagram ketemu teman baru, ya kan? Tetapi apakah kita mengenal diri kita sendiri? Pernah nggak kita bertanya, aku ini sopo yo gitu? Ngapain ya aku hidup ini di dunia ini gitu? Kenapa ya aku kok menderita, kok bingung, kok cemas gitu ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harusnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan berlanjut menjadi nyari jawaban, harusnya seperti itu ya. Jadi bagi pemirsa yang mungkin sudah mulai bertanya-tanya, kali ini kita akan membahas berbagai bentuk-bentuk dari batin kita, dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, beliau yang mulia Biku Dhamma Wijayo Mahatera. Apa kabar Bante? Ya, baik-baik saja. Sukihoto, Namo Buddhaya. Harapan kita semoga para pemirsa selalu berbahagia dengan memahami cara mengolah pikiran selalu jernih, bersih, damai, dan tiada masalah di sana. Itulah kebahagiaan yang terbaik. Iya, iya Bante. Kita nih banyak kali ya, saya dulu juga begitu sih. Sebagai manusia tuh nggak kenal diri kita sendiri gitu. Saya begitu belajar Buddhism di tahun 2011 secara intens di Dhamma TV, setidaknya saya bertemu dengan para biku ya untuk berdiskusi, walaupun awalnya juga nggak terlalu ngeh sih gitu Bante. Tapi ternyata di dalam tubuh kita tuh ada yang namanya kesadaran nih Bante. Apa itu sebenarnya kesadaran Bante? Ya, inilah yang dikatakan dari sekian banyak agama yang di dunia ini, Sang Buddha inilah yang mengajarkan, menekankan kesadaran itu sangat penting. Ya. Karena apa? Karena beliau melihat dengan nyata. Karena dia menyelidikin ke dalam dirinya beliau sendiri selama 6 tahun belajar untuk menata pikiran, di mana kita bisa menemukan harta yang sangat berharga di dalam diri kita ini. Otomatis di sanalah dia menyelidiki dan menganalisa baik masalah tubuh jasmani jelas dan terang dipahamin. Lalu dia juga memahami bagaimana itu perasaan, bagaimana itu memori, bagaimana itu permainan dari bentuk-bentuk pikiran, dan bagaimana itu sifat daripada kesadaran. Dari sana itu nanti baru dia bisa memecah, memelah. Oh, pikiran dan batin itu gimana sih? Akhirnya makin lama makin masuk ke dalam. Akhirnya dia memahami kalau kesadaran kita ini salah arah, senang keluar melalui kelima indera kita, ini ada sebab dari semua penderitaan. Jadi ya betul ya, saya menderita karena mata saya mau nonton ini, telinga kita mau dengarkan itu, mulut kita mau makan yang begini dan begitu. Akhirnya kita dikejar oleh nafsu-nafsu keinginan kita. Jadi mencari terus untuk mendapatkan keinginan sesuai dengan mata, telinga, hidung, nafsu kita. Dari itulah yang dikatakan, oh, kalau mengikuti permainan pikiran kita menderita terus. Akhirnya disimpulkan, sebabnya ada nafsu kamu. Karena nafsunya mau ingin keluar, itulah masalah demi masalah muncul. Kita menderita saat itu juga. Maka dari itu Sang Buddha melihat, oh, begini ya. Akhirnya dia lihat, pikiran melihat pikiran. Orang yang sadar, nggak mau bingung, nggak mau gelisah, nggak mau kecewa, nggak mau stres, nggak mau selalu diperbudak oleh perasaan-perasaan itu, ya tak? Kita diperbudak terus kalau gitu ya. Akhirnya dia menemukan kalau kita ngikut ini kita menderita. Akhirnya dilihat,
oh ternyata di dalam pikiran kita itu ada kesadaran yang kuat. Ketika dia masuk di dalam intinya kesadaran, di situ dia, loh kok di sini lebih adem, hening, tenang, tidak ada masalah di situ. Nah dengan demikian dia tahu, oh ternyata masuk di sinilah yang dikatakan kesadaran sempurna, tidak diperbudak oleh memori, tidak diperbudak oleh permainan pikiran kita, tidak oleh perasaan, tidak oleh apapun juga sensasi yang muncul di situ. Jadi disinilah letaknya bebas dari masalah itu. Jadi itulah yang dikatakan penyelidikan demi penyelidikan hanya ada di dalam agama Buddha. Kalau inilah yang dikatakan agama yang cocok sesuai dengan ilmu ilmiah, agama Buddha lah yang bisa dikatakan berdasarkan penyelidikan dan penganalisannya jelas, terang dan dimiliki oleh semua orang. Kalau mereka mengikuti cara yang sama seperti ini, mereka pun juga bisa menjadi Buddha, mencapai kesadaran sempurna. Jadi coba Anda perhatikan, kalau kita bisa melatih seperti Sang Buddha, kita juga bebas dari semua masalah, bebas dari semua penderitaan. Jadi agama yang sama-sama bisa mencapai tingkatan yang tertinggi bareng-bareng kabeh hanya agama Buddha. Dan tidak ada itu, kamu bisa loh jadi anaknya Tuhan, tidak mungkin. Kamu bisa loh dipilih oleh Tuhan yang paling hebat, tidak bisa itu. You know? Ini bukan kecap nomor Ini bukan kecap, itu nyatanya seperti itu ada di dalam diri kita. Tapi Anda yang tidak mau mencari sih, salamu dewe, golek terus. Oke. Sebenarnya apa yang diajarkan di dalam Buddhism kalau menurut saya selaras dengan sains, Bante, dengan biologi sebenarnya. Cuman memang nggak ada yang bisa nyambungin gitu loh. Kita dikenalin kok dengan panca indera, apa sih gunanya mata gitu. Tapi siapa yang mengendalikan itu? Itu yang harusnya bisa dijawab gitu loh oleh seorang guru yang bijaksana, Bante. Tapi ya itu karena gurunya tidak mau belajar abhidhamma yang ada di agama Buddha, takut kualat masuk neraka, ditakut-takutin, ya, dijajah seperti itu. Oke, kalau menurut saya sebagai makhluk manusia, saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Kalau saya gitu, saya akan mencari sampai ketemu gitu. Dan itu saya tidak peduli omongan orang atau menakut-takuti, bahkan saya tidak takut gitu. Karena itu saya kalau mati saya sendirian gitu loh. Nanti siapa yang bertanggung jawab ya kan? Kalau saya gitu, Bante. Itu apa namanya, Bante? Lah ya itu kan itulah memang sesuai dengan apa yang Sang Buddha katakan, kita sendiri yang menentukan kontinuitas kita sesuai dengan kebiasaan gelombang pikiran kita sendiri. Kalau gelombangnya jelek ya ke jelek, kalau gelombangnya api ya ke api. Kalau gelombangnya ya sedang-sedang bukan api juga punya ke manusia lagi. Gitu kan ya? Gitu aja. Iya. Nah, Bante, jadi tadi ada namanya pikiran. Pikiran itu apakah sama dengan otak? Sebetulnya bukan sama juga bukan tidak sama, tetapi itulah yang dikatakan belum ada ilmu ilmiah yang bisa menjelaskan semua itu. Tetapi kalau kita perhatikan, Sang Buddha sudah mengatakan memang di dalam penganalisaan timbul pikiran pikiran itu ternyata itu kan dilihat munculnya itu kan dengan getaran-getaran gelombang yang di otak kita. Seolah-olah katakan pikiran itu di sana. Tetapi yang tahu itu bukan di otak kita. Yang tahu itu di dalam kesadaran kita. Jadi kesadaran dengan otak berbeda. Tetapi kalau tidak ada otak, tidak ada getaran-getaran yang bisa dinilai. Nah itulah apa ya itu repot kan dijelaskannya. Jadi inilah yang dikatakan bahwa dianalisa seperti ini, diselidikin, direnungkan. Oh itu cuma hanya sebagai alat untuk mengetahui ada gelombang seperti ini yang kita nilai seperti itu. Tetapi penilaian-penilaian kita itu kalau Sang Buddha kata itu khayalan juga, kosong itu. Kita sendiri yang salah persepsi menilai itu betul seperti itu. Nah itulah katakan dunia mengatakan ini sebagai kebenaran. Tapi yang dilihat oleh Sang Buddha itu khayalan, bukan benar itu. Ya. Cuma hanya gelombang saja. Jadi disinilah ya keterbalikan mereka sehingga mereka hanya mengejar khayalan-khayalan terus-menerus. Tidak tahu intinya yang diharapkan oleh Sang Buddha. Masuklah di sini loh tempatnya kamu bisa menemukan hakikat yang sesungguhnya. Itulah. Wow. Jadi repot menemukan hakikat
yang sesungguhnya. Coba siapa yang nggak mau sebenarnya? Harusnya mau semua gitu kan. Tapi tekniknya gimana? Jadi harus dilakukan sendiri ya Bante untuk perjalanan ke dalam ini gitu loh. Ya, Jangan percaya sama omongan-omongan orang gitu kan Bante. Ya itu untuk itu semuanya itu setidak-tidaknya ya ngikutin cara Sang Buddha lah. Ya. Banyak meditasi diperbanyak. Kalau dulunya kita bisa 2 jam ditingkatkan 4 jam. Dulunya 4 jam ditingkatkan 8 jam. Gak kerja Bante. Bukan gak kerja. Gimana? Kita harus berjuang untuk mengurangi tidur, memperbanyak meditasinya, mengurangi makan. Ketika kita mengurangi makan, waktunya untuk bisa meditasi. Mengurangi tidur, waktunya juga meditasi. Jadi itu yang menambah kita. Jadi bukan kita nggak bisa kerja. Bukan bekerja sambil bersikap meditatif. Bukan, jadi ya dimanapun Berarti juga kita bekerja ya, fokus. harus melatih selalu sadar itu gimana. Itulah. Oke. Saya masih harus belajar ini. Baik Nusa Dhamma TV, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah saat ini. Baik Nusa Dhamma TV, saya ingatkan bahwa di acara Manage Your Mind di segmentasi keempat selalu akan ada meditasi bersama. Ini sangat-sangat berharga, sangat murah, sangat gratis karena Anda hanya melakukannya itu di tempat sekarang Anda duduk menyaksikan ini. Dan menurut saya itu sangat penting bagi perkembangan spiritual kita sebagai manusia. Baik, ini adalah mengenal diri melalui kesadaran. Bante, apa saja manfaat kesadaran diri sendiri? Kesadaran diri itu sangat-sangat berguna, kecuali kalau kita ada ketegasan dalam diri. Misalnya? Kalau kita tidak ada ketegasan, kesadaran ini juga bisa menghanyutkan kita. Contohnya Bante, contoh kehidupan sehari-hari deh. Mungkin pernah. Nah sekarang kita kebiasaan kan manusia gitu, kita nonton dari YouTube. Tanpa kita sadarin, kita terhanyut dengan tontonan itu. Jadi mengikuti alurnya. Ya. Jadi kalau di sana alurnya yang menakutkan, kita juga ikut takut. Ya. Kalau di sana yang menimbulkan Cinta-cintaan, nangis ya, kita ikut nangis ya toh. Kalau di sana bisa menimbulkan nafsu ya, muncul nafsu kita. Ya. Jadi itulah permainan daripada yang kita tonton itu. Kalau kita kesadaran kita kecemplung sana, bukan kita hanya sebagai si pengetahuan, hanya kita terhanyut, kita akan tanpa kita sadarin kita diperbudak oleh mereka, dipermainkan oleh kemampuan para pemainnya itu. Jadi kita akan terhanyut. Tetapi kalau kita bisa mempermainkan ke dalam diri kita sendiri, kita sadar dalam kesadaran, bagaimana kita tidak sampai dipengaruhi, bagaimana kita tidak timbul masalah dengan apa yang kita tonton. Disitulah kita belajar di saat-saat kita nonton kesadaran ini mampu kuat enggak, kokoh enggak di dalam mengatasi semua itu. Kalau kita sudah terbiasa terhanyut, karena itu itulah yang katakan kebanyakan manusia itu selalu terhanyut, tidak pernah menjadi sadar dalam diri sadar, tapi terikutin khayalan-khayalan yang dibuat oleh mereka sehingga kita mengatakan wah itu filmnya bagus itu, wah itu hebat sutradaranya, tetapi sesungguhnya kita yang lemah. Oke, jadi saya mikirnya gini Bante, berarti nih ibu-ibu nih pasti lagi seneng nonton drakor, dracin ya kan berjam-jam karena episodenya panjang gitu ya. Nah sebenarnya ini bisa menjadi salah satu objek untuk memahami apakah kesadaran kita yang mengendalikan. Yaitu tadi Bante ngetikan apakah kita terhanyut, ikut nangis, ikut geram, ikut marah kayak gitu ya Bante. Dan kalau kita sudah mungkin awalnya begitu ya, tetapi lama-lama memang bosan sih Bante kelihatnya apa sih gitu ya, kita mulai tinggalkan seperti itu. Jadi sebenarnya objek kesadaran itu sekarang ya antara lain ya HP kita sendiri, ada di HP kita sendiri Bante, nggak kemana-mana Bante, fakta ya. lo itu.
Maka dari itulah HP ini sekarang ini sebagai kitab suci berjalan juga. Oh, setiap pertanyaan dijawab Iya, loh. maka dari kitab suci berjalan, tetapi ternyata bisa membuat kitab kotor. Iya juga. Kitab suci mengotori batin dan pikiran kita kalau kita salah jalan, salah menggunakan. Maka dari itulah kita harus ekstra hati-hati dengan tegas. Ya. Karena kita sering, wah kata-kata download yang ini, kita tinggal, wah ini kita mau nonton dah. Maka itulah kalau kita, wah ini kok ngajak kita yang hal-hal yang negatif ya, sudah enggak usah di-download kan gitu aja. Tetapi kan manusia senang ingin tahu, yang kotor-kotor itu malah disenangin untuk ditonton. Maka itu kita harus tegas, ya apapun yang memang bisa menimbulkan nafsu, kebencian dan keserakahan jangan ditonton, udah. Ya pokoknya cukup tahu, Ya. kan gitu Bante. Kesadaran kan cukup tahu gitu Bante ya, tidak terseret di dalam arus ya. Bante, apa yang dimaksud dengan hubungan timbal balik antara kesadaran dan diri sendiri? Apakah kesadaran itu bukan diri sendiri? Siapakah aku? Ya itulah, jadi kalau kita lihat siapakah aku itu, otomatis Sang Buddha itu menguraikan sangat jelas bahwa tubuh jasmani itu terdiri dari 4 unsur itu. Lalu kita ini juga terdiri dari batin kita. Dari batin itu terpencarkan adanya perasaan, ada memori, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran. Dari situlah yang dikatakan gabungan dari semuanya itulah kita katakan ini aku. Tetapi Sang Buddha katakan, yang dikatakan tidak ada aku di dalam diri kita. Kenapa demikian? Kalau kita menganggap ada aku, kita menderita. Aku dihina, aku dicaci maki, aku dirampok, aku dirugikan, aku dipukul dan macam-macam. Difitnah. Kita kalau ada aku, kita menderita. Mengikuti cara Sang Buddha. Sang Buddha ini satu-satunya jalan, cara untuk melenyapkan penderitaan. Kita anggap tidak ada aku di dalam diri kita. Kosong. Lalu kamu menghina, mencaci, sing dina sapa yo? Orang aku loh aku. Akhirnya kita tidak menderita. Jadi kalau kita lihat-lihat apa yang Sang Buddha ajarkan, tujuannya jangan mempermasalahkan masalah yang sesungguhnya bukan masalah kamu, tapi kamu salah konsep menganggap itu aku. Akhirnya Anda menderita. Kalau kita ngikutin Sang Buddha dengan jelas terang, manusia tidak akan pernah menderita. Itulah yang dengan ajaran yang sangat super hebat, memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi sayang, manusia itu menentang karena kesombongannya. Aku ada kok, punya aku loh, gopek. Dia menderita sendiri. Sakarmu ya. Loh tapi Bante ini fakta nih ya. Fakta nih penonton kita nih. Mereka menikah, sepasang suami istri, bener nggak? Terus satunya ternyata bermain api. Waduh, bermain api. Selingkuh. Sakit hati lah yang diselingkuhin. Boleh nggak seperti itu? Sakit hati boleh nggak? Di dalam kasus perselingkuhan rumah tangga. Sebetulnya ya itulah istilahnya, siapapun yang berumah tangga ada resiko ke arah sana. Maka itu resiko ini bisa kita cegah. Kalau kita bersama-sama tiap hari pagi dan malam baca berita, mengendalikan pikirannya, memahami apa yang diajarkan Sang Buddha dan apa yang harus dijalankan dan apa yang tidak dijalankan, kita ketika doa itu sudah ada toh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berkata-kata bohong, bicara yang tidak benar dan tidak mabuk-mabukan. Ini mau dijalankan dengan baik. Ketika kita bertekad jalankan ini, kita yakin sama mereka. Kalau mereka melanggar sendiri, ya sudahlah, kamu mau neraka jalankan sendiri kan, gitu aja. Maka dari itulah dengan demikian ya kita tidak ada alat pencegahnya karena kita lihat memang agama tidak menekankan moralitas. Percaya aja, jadi dengan demikian ngambang semuanya. Jadi yang benar gimana, yang salah gimana nggak tahu itu sudah. Jadi kan kasihan mereka beragama tapi tidak tahu definisi benar, definisi yang salah itu gimana. Oke, baik. Jadi bagi mereka yang sedang mengalami hal itu tadi, dilacak dulu sebabnya apa gitu. Kalau Bante tadi ngendikan, ya sudah belum melakukan doa bersama, bertekad tidak melakukan molimo, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong dan tidak memasukkan hal-hal yang mengganggu kesadaran.
apakah itu sudah dijadikan tekad harian ya Bante? Tekad harian ini Bante. Harus itu jadi ya. itu dasar-dasar untuk hidup berumah tangga yang harmonis. Nah, kalau tekad hariannya itu sudah benar, ternyata masih aja kebobolan, ya udah, kamu mau menderita neroko dewe gitu ya Bante. Gak usah sakit hati, orang udah setiap hari bertekad dia masih kejeblos ya. Nah, itulah manusiawi banget. Oke, jadi bagi siapa yang sedang mengalami, coba dicek lagi sebabnya apa, kok jadi akibatnya begitu ya. Semudah itu sih sebenarnya ajaran ini, tapi ya kok angelmen gitu ya. Nah, beberapa faktor manusia kurangnya kesadaran terhadap diri sendiri yang mengakibatkan beberapa faktor, antara lain kita menyalahkan apa yang kita alami dalam hidup kita dikarenakan oleh orang lain. Ya aku mau saja nih ya, selalu aja cari kambing hitam. Ya, maka dari itulah yang dikatakan setiap ada masalah, jangan masalah itu pada orang lain. Masalah yang Sang Buddha katakan bahwa sesungguhnya masalah itu adalah ketidakpandaian kita mengolah kelima indera kita. Ada masalah yang di luar itu masuk aja ya. Jadi itu yang dipermasalahkan dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita katakan bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha itu, masalah itu sesungguhnya tidak ada. Kalau kita tidak memasukkan masalah itu, otomatis kan tidak terjadi dalam pikiran kita. Jadi sangat simpel dan sederhana. Yang salah adalah awake dhewe itu loh, memasalahkan masalah itu. Jadi kalau kita tidak memasalahkan, sudahlah. Kamu mau yang jelek ya urusan kamu toh. Kamu mau begini dan begitu yang kotor-kotor ya urusan kamu. Jadi kita tidak mempermasalahkan mereka, tetapi kita menjaga pikiran kita supaya kita tidak dongkol, tidak benci dengan apa yang kotor-kotor yang mereka lakukan. Karena kita tahu itu salah, itu kotor, itu jelek. Tetapi kita tidak mau sampah-sampah ke dalam pikiran kita. Otomatis dengan sistem seperti ini, tegas seperti ini, tidak ada apapun yang bisa membuat masalah untuk diri kita. Ya, jadi masalah itu akhirnya salah-salahan, saling menyalahkan itu berarti yang terjadi di dalam hubungan. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma Televisi dan tentunya di channel YouTube. Kalian bisa melihat Dhamma Televisi ya, channel Dhamma Televisi. Dan di lokal ada Dhamma TV. Baik, pemirsa Dhamma TV sendiri secara konsisten menyiarkan ajaran-ajaran atau pedoman-pedoman di dalam kehidupan agar kita bisa menjalani hidup jauh lebih bahagia. Jadi ini adalah ajaran lintas agama atau ajaran universal yang kebetulan sekali bahwa Sang Buddha telah melakukan perjalanan ke dalam diri dan menjadi panutan kita semua untuk bagaimana sih sebenarnya diri kita tuh bagiannya apa aja gitu. Selama ini kan kita nggak pernah tahu, dan kemudian karena nggak tahu ya kita nggak bisa mengelolanya seperti itu. Jadi dengan memahami diri sendiri, mengenali bagian-bagiannya, barulah kita bisa mengatur, menata agar hidup kita jauh lebih damai. Dan surga sendiri artinya kedamaian ya Bante. Ya. Naruko adalah penderitaan. Jadi bagaimana menciptakan surga atau neraka itu bisa kita buat sendiri sekarang. Bante, ada yang mengatakan bahwa masalah itu tidak ada kalau tidak kita permasalahkan, betul ya Bante? Tapi ada hal-hal yang sungguh tragis misalnya Bante. Misalnya tiba-tiba mengetahui anak kita kecelakaan dan meninggal gitu. Ya kan masalah Bante. Terus tiba-tiba masuk rumah sakit dan harus dengan biaya besar, padahal nggak ada biaya. Kalau kita ngomong ini nggak masalah, ini masalah gitu loh Bante. Menurut Bante gimana Bante? Ya, maka dari itulah yang dikatakan kita memang sebelum masalah itu terjadi, kita harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan anti serum dari masalah itu. Maka dari itu Sang Buddha mengatakan, mulai sekarang kita bersama-sama merenungkan apa itu masalah. Sebabnya apa ya timbulnya masalah itu.
Bagaimana cara untuk memadamkan masalah itu sampai terpadamnya masalah itu. Jadi disinilah yang kita belajar itu untuk merenungkan, menganalisa supaya kita sungguh-sungguh mengerti, meletakkan posisi batin kita itu yang harus bagaimana. Itulah yang namanya tata kelola pikiran sebelum terjadi. Kita sudah menata dulu. Ada masalah seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Seperti itu gimana? Nah itu adalah caranya gimana ini. Makanya itu kalau kita lihat di dalam doa itu sudah ada yang kita sering ucapkan, semoga semua makhluk itu berbahagia. Kebahagiaan bisa muncul bila mana kita ada pikiran positif. Selama siapa saja mengucapkan Buddho, Buddho, Buddho terus, dia bahagia karena positif. Nah, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari masalah, bebas dari pikiran-pikiran negatif. Nah, dengan cara demikian nih, ternyata kita masih ada pikiran negatif, ada kebencian, ada ketakutan, ada kesakitan, ada masalah begitu banyak. Gimana ya saya bebasnya? Itulah yang perlu direnungkan, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan itu. Maka itu Sang Buddha katakan, kalau kita batin kita itu kecemplung ke dalam masalah itu ya jadi masalah. Maka itu Sang Buddha meminta dengan kebijaksanaan, latihlah dengan sungguh-sungguh untuk mengangkat kesadaran ini di luar dari semua masalah, semua penderitaan. Disitulah kita ketika kita mau meditasi juga sama. Kita mau tenang, mau damai, tapi kok nggak tenang-tenang, bingung mikir sini. Lalu kita bisa terima sambil tersenyum. Ya, inilah aku mau tenang tapi nggak tenang-tenang. Tapi kita nerimo apa adanya, tetap tersenyum. Memang pikiran itu gesit, lincah, lihat seperti Sun Wukong. loncat sana. Jadi kita terima sambil tersenyum, membiasakan begitu lama-lama. Masalah itu kan dari pikiran kita. Akhirnya kebiasaan kita tersenyum bisa menerima kenyataan. Itulah kita akan dapat manfaat. Oh, caranya begini nih. Kebiasaan-kebiasaan kita latihan meditasi itu sudah kita jalankan akan menjadi cara berpikir, tata kelola pikiran yang sangat dahsyat ini. Kita bebas dari masalah. Ini caranya. Nah, dengan inilah yang dikatakan manfaat meditasi itu sangat-sangat luar biasa. Kita dapat manfaat kalau kita bisa mengerti tata letak dari pikiran kita. Itulah yang kata manajemen cara berpikir sebagai revolusi mental yang nyata, jelas, tegas, tidak usah menggantungkan siapapun juga. Iya. Self development. Ya, dan saya kebetulan kemarin waktu ke Banyuwangi ada satu umat Bante yang bercerita gitu ya. Beliau ini suka bantu-bantu membersihkan wihara gitu ya di sana, terus di dapur seperti itu. Nah, kadang nyapu tuh sambil dulu tuh ya, saya tuh sambil nyapu tuh sambil gerundel dalam hati. Orang-orang ini kok nggak mau bantuin, kok aku terus gitu. Terus dia bilang, akhirnya waktu ketemu Bante Dhammawijayo, saya disuruh untuk melakukan sadar damai gitu Bante. Jadi sekarang tuh saya kalau nyapu itu sambil sadar damai, nggak ada lagi sudah gerundel terus iri sama temennya yang nggak kerja terus kayak gitu Bante. Jadi beliau memperoleh manfaatnya secara ya itulah nyata. Jadi memang begitulah. Jadi kalau kita pikiran belum terisi, isinya yang elek-elek, belayar kemana-mana, kedokolan, kebencian, kok nggak ngemangi aku. Kalau isinya yang positif terus, lali sing elek-elek. Iya. Yang ada munculnya yang positif, itulah namanya memancing arah pikiran kemana, kesitulah kita akan berkembang. Kalau berkembangnya kan negatif, berondol, nggak seneng, nggak dongkol, macam-macam ya ini menderita. Kalau yang ada sadar damai, udah kita bahagia. Itulah jadi sudahlah, tidak usah pikir yang membuat kita menderita, pikir yang membuat kita bahagia gitu aja. Iya betul. Dan ternyata ketika kita berpikir negatif itu sebenarnya sedang memboroskan energi positif kita, itu menjadi lemah. Dan kalau sudah lemah, biasanya ke tubuh kita jadi mudah capek, ya stres seperti itu. Jadi dengan sadar damai justru membuat energi kita semakin kuat. Nyapu akhirnya bersih, kita kuat kok. Biasanya tuh kayaknya nggak kuat, tapi karena fokus menjadi jauh lebih kuat. Itulah itu kayak vipassana sebenarnya Bante ya.
Ya, Meditasi terserah gerak loh ya. apakah itu vipassana, apakah itu Apapun ya. samatha, tidak menjadi samatha masalah. ya. Yang penting dapat hasil damai lebih bahagia gitu. Itu. Nah ini mungkin bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun yang ada di rumah. Dan tentunya jangan lupa nanti kita akan melakukan meditasi bersama. Ini meditasi duduk, apa bedanya dengan meditasi yang bergerak itu tadi Bante? Apakah meditasi harus duduk? Sebetulnya setiap posisi bisa kita latih. Duduk, berjalan, berdiri, tidur, latihlah untuk tetap tenang, tetap damai, tetap sadar itu gimana. Jadi yang sakit berbaring pun bisa? Bisa. Siapapun juga yang melatih setiap posisi dilatih terus, lama-lama dia juga bisa melatih ketika dia sakit. Nah, bagaimana, ini sebenarnya sudah jawabannya nih, cara kita menjaga kesadaran agar kita selalu menerima semuanya? Ya, otomatis kan sudah dikatakan kita harus memahami ketika kita salah arah, sadaran kita salah arah, kita menderita. Kita harus memikirkan gimana kita membiasakan arahnya itu selalu benar supaya kita itu bisa menciptakan kondisi yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Itu aja. Jadi kita masing-masing tiap-tiap individu mencari caranya arah mana yang membuat kita menderita. Seperti tadi, dia kok aku nggak ngewangi, budal terus, jengkel, mangkel. Sekarang diarahkan sadar damai sadar. Ternyata ini mendapatkan hasil kan seperti itu. Arah pikiran itu yang penting. Itu aja. Jadi memahami seperti ini kita sudah bisa menciptakan surga di dunia ini yang sangat-sangat efektif dan bermanfaat. Ya, jadi juga buat kasus-kasus yang KDRT seperti itu ya, pemirsa Dharma TV, teman-teman semuanya, coba ditelaah lagi sebab akibatnya ya. Kadang-kadang terjadi pemukulan karena mungkin omongan kita terlalu tajam gitu ya, terlalu menyakitkan sehingga akhirnya menimbulkan ledakan-ledakan emosi yang tidak sehat. Jadi mungkin diam itu jauh lebih baik, diam tapi mengerti, bukan dengan cuek ya. Itu harus dengan pengendalian diri yang luar biasa, dan itu ada di meditasi latihannya. Baik, jangan lewatkan kesempatan meditasi ini, jangan menunda-nunda untuk berlatih meditasi mulai dari sekarang. Kita ketemu selain satu ini. Bagaimana pemirsa Dharma TV, untuk para pemula tentunya sediakan tempat yang nyaman dan tenang di dalam kita bermeditasi ini. Yang sudah canggih mungkin biarpun ada lalu lalang juga nggak apa-apa ya, kalau yang sudah dalam gitu ya. Baik, kita akan mulai meditasi dan langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wijaya Mahatera. Monggo Bante. Ya, malam yang indah ini, marilah kita bersama-sama menciptakan keindahan dengan memahami ke dalam diri kita ada pikiran dan ada batin. Pikiran ini selalu bergerak, mikir ini, mikir itu, loncat sini, loncat sini, banyak gerakan yang kita pikirkan. Tetapi batin inilah sebagai sentral dari pikiran kita masing-masing. Memahami seperti ini, yang tidak bahagia, yang kacau, yang bingung, ternyata ada dalam pikiran kita. Maka kita harus memperbaiki arah pikiran ini, karena di dalam batin itu kondisinya si pengetahu saja, sadar saja, hening adanya, tidak ada masalah di situ. Maka dengan cara memahami seperti ini, kita melatih yang belum beres dalam pikiran diarahkan dengan tepat, dikendalikan dengan baik, difokuskan dengan pemusatan, otomatis pikiran yang terlatih dengan sebaik-baiknya, pemusatan terbentuk, ketenangan kita peroleh, pengendalian kita dapatkan, barulah kita rasakan, oh pikiran yang terlatih ini membawa manfaat, membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Maka orang yang bijaksana akan bersuka cita untuk menyediakan waktu melatih dirinya untuk melihat, mampukah aku mengendalikan pikiran ini dengan senang hati. Hanya cukup berusaha mengarahkan pikiran
menuju ke nafas kita masing-masing, lihat dan rasakan sentuhan angin yang keluar dan masuk dengan penuh kesadaran. Oleh karena kita masih baru pertama kali latihan, mungkin pikiran masih kesit, lincah, lari sini, lari sana, tidak pernah hening. Jangan jengkel, jangan marah dengan pikiran itu. Karena kebiasaan itulah yang menjadi seperti itu. Sekarang kita mau membiasakan tenang dan damai, kita tetap bisa menerima bahwa semua terciptakan oleh kebiasaan, tetapi kita masih terbiasa di dalam kegelisahan dan kebingungan terus-menerus. Itulah kita tersenyum dan tahu bisa menerima kenyataan, lalu kembali lagi ke nafas, tetap tersenyum, tetap gembira, tetap menyadari nafas kita. Meditasi mulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Di dalam batin kita hanya sadar dan tahu saja. Permainan pikiran kita ada perasaan, ada memori, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran yang melalui 5 indera itu. Muncul dan lenyap semuanya. Timbul dan tenggelam. Sehingga timbullah masalah demi masalah dari semua gerakan yang tidak menentu itu. Tetapi masuk dari inti kesadaran kita, masuk dalam batin kita yang netral, yang hening, yang damai, yang tidak ada masalah. Disitulah letaknya batin yang hening, batin yang jernih, batin yang hakiki. Perkuat kesadaran di dalam kesadaran itu secara pribadi masing-masing. Meditasi kesadaran dimulai.
Sabhe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Satu. Meditasi selesai. Marilah kita sadar bahwa kehidupan kita hanya terhanyut oleh mata melihat sesuatu timbul dalam pikiran kita. Perhatikan mana yang membuat kita lebih tenang, lebih damai. Itulah kesadaran kita yang selalu hening. Telinga juga demikian. Suara apapun yang masuk, dengarkan dengan penuh kesadaran. Jangan menilai, jangan memasukkan apapun juga. Sekedar tahu dan sadar, lepas semua gejolak itu. Disitulah tidak ada masalah dalam batin kita. Berpikirlah dengan penuh kesadaran. Karena macam-macam perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran muncul terus-menerus, tidak berhenti. Tetapi di dalam sang batin yang sadar dan tahu saja, kita tersenyum dari permainan itu dan tidak mengikuti permainan memori, bentuk-bentuk pikiran maupun perasaan. Sadar di dalam kesadaran, disitulah letak yang lebih damai dan lebih hening, bebas dari semua masalah. Semoga memahami diri sendiri seperti ini, jalan kebahagiaan hakiki akan kita temukan bersama. Semoga kebiasaan ini menjadi hakikat menemukan jati diri itu. Semoga semua makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik, dengan kita melatih meditasi, kita tidak gampang tersahut emosi kalau ada persoalan-persoalan di luar kita. Jadi kita jauh lebih tenang menghadapinya, lebih jernih tentunya. Tentu itu yang kita harapkan bersama. Baik, semoga apa yang sudah kita sampaikan akan menjadi bahan yang menambah wawasan dan pencerahan untuk menjadi jauh lebih baik menjalani kehidupan ini. Saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhihoto, Namo Buddhaya.